Bab 1276, Luo Rulong. Oleh karena itu, bahkan orang yang berkuasa pun bisa merasa iri. Hukum guntur, hukum angin, hukum matahari, hukum bulan, dan pecahan hukum kematian. Benih Tao yang dipadatkan oleh hukum-hukum ini pasti sangat kuat. Di mana kamu selama ini? Begitu Luo Fusen melihat Aiden, dia merasa akrab dengannya, jadi dia mendekat dan mengedipkan mata. Paviliun Taichang. Aiden menjawab, apa yang terjadi hari ini? Cara Dewa Luofu memandangnya aneh, terkadang pemalu, terkadang berani. Luo Fusen terkejut. Semua ini tidak terduga dan masuk akal. Luo Tianzhen memandang adiknya, yang tersenyum bersama Aiden, dan wajahnya menjadi gelap. Dia menarik Luo Fusen menjauh darinya, menyebabkan Luo Fusen menggumamkan sesuatu yang tidak puas. Aiden tercengang. Aneh. Luo Tianzhen tampaknya sangat memusuhi saya hari ini. Pada saat ini, seorang pemuda yang luar biasa tampan dan mulia datang dengan angkuh ke depan, matanya penuh ketidakpuasan dan kemarahan. Apakah kamu Aiden? Suaranya penuh permusuhan. Aiden mengangguk. Klan ingin menjodohkan Fusen denganmu, bagaimana kamu bisa dan bagaimana kamu bisa layak untuknya? Pemuda itu berkata dengan nada menghina, dalam hal bakat dan kekuatan, sayalah yang paling berharga. Rulong, diamlah. Tetua kedua berteriak. Aiden bereaksi, agak tercengang. Ternyata mutiara yang ingin dijodohkan suku Luo dengannya adalah Dewa Luofu, dan dia mengerti segalanya. Pantas saja Luo Tianzhen, kakak iparnya, begitu memusuhi dia. Luo Rulong, jangan bicara omong kosong. Kapan aku menyukainya? Wajah cantik Luo Fusen tiba-tiba berubah dingin. Ternyata itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Senyuman lucu muncul di bibir Aiden, dan dia berkata, apakah kamu layak? Ledakan, kalimat ini mengejutkan semua orang yang hadir. Arti kata-kata Aiden penuh dengan provokasi. Apakah kamu cemburu demi Dewa Luofu? Oke, hari ini aku ingin melihat apakah kamu sekuat rumor yang beredar. Luo Rulong merasa telah menerima provokasi yang serius, dan menjadi sangat marah. Aura Yuan Ying Tianjun menyebar dari tubuhnya, dan dia berkata dengan dominan, siapapun yang menang, Fusen akan menjadi miliknya. Apa ini dan apa? Wajah Luo Fusen menjadi gelap. Artinya dia menggunakannya sebagai taruhan, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, astaga, tidak ada hal yang baik. Wajah Luo Tianzhen menjadi gelap, adik kandungnya bahkan memasukkannya ke dalam kamar. Oke, menurutku ini ide yang bagus. Sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan muncul di mata tetua ketiga, dan dia berkata, kalian berdua adalah pemimpin generasi muda. Saya pikir mereka bisa memberi kita orang tua kesempatan untuk bertemu mereka. Tetua kedua langsung merasa tidak senang. Bagaimanapun, Dewa Luofu adalah anggota klannya, dan dia telah menyaksikannya tumbuh dengan matanya sendiri, jadi dia sangat menyayanginya. Tidak apa-apa. Tetua Agung berkata dengan mata tajam bahwa dia juga ingin melihat kekuatan Aiden. Tetua kedua tiba-tiba terdiam. Luo San menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, dan menatap Aiden penuh harap. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan dia menantikan untuk melihat seberapa tinggi kekuatan Aiden meningkat. Luo Rulong ini adalah kekuatan tempur tingkat menengah dari Yuan Ying Tianjun. Jika dia tidak terlalu tua, namanya harus ada di daftar naga untuk memverifikasi kekuatan Aiden, mana yang terbaik. Semua orang datang ke tempat latihan seni bela diri yang kosong. Ini secara khusus disiapkan oleh klan Luo untuk digunakan oleh klan muda mereka dalam kompetisi. Leluhur abadi sejati telah berulang kali menggunakan tangannya sendiri untuk membuat formasi besar berisi hukum, yang dapat menetralisir dampak siapapun yang berada di bawah level abadi sejati. Aiden dan Luo Rulong berdiri di atas panggung. Luo Rulong memandang Aiden dengan menyedihkan dan mencibir, kamu harus berhati-hati, jangan biarkan aku melumpuhkanmu ketika saatnya tiba. Aiden tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Bagi orang-orang seperti itu, ini hanya membuang-buang waktu. Mulailah dengan cepat, jangan buang waktuku. Aiden membersihkan dirinya, sama sekali tidak peduli. Luo Rulong langsung marah, dan gelombang energi sejati meletus, menutupi seluruh tempat latihan seni bela diri. Jika formasi tersebut tidak diaktifkan, tempat latihan bela diri ini akan rata dengan tanah. Ruangnya membeku, Aiden berteriak dalam hatinya, ruang tiba-tiba mengeras, dan gerakan Luo Rulong menjadi lebih lambat. Anak laki-laki ini juga mengendalikan kekuatan magis luar angkasa. Luo Ke terkejut. Dia adalah paman buyut Dewa Luofu, dan dia menjadi semakin puas dengan pernikahan ini. Ini hanya pembekuan ruang, kenapa repot-repot? Wajah Luo Rulong menunjukkan rasa jijik. Api emas meletus dari tubuhnya, berubah menjadi api yang berkobar dalam sekejap mata, menutupi ruangan. Dengan keras, ruang itu dengan cepat hancur, dan segala sesuatu yang terkondensasi kembali ke keadaan semula. Tinju yang meledak dengan api emas sangat keras dan bergerak maju tak terkendali, mengenai Aiden. 11. Aiden mengangkat tangannya, dan pedang sisil terbang ke tangannya. Cahaya pedang tiba-tiba jatuh, dan cahaya ungu tiba-tiba muncul.
Pedang yang mengandung hukum angin sangat tajam, ujungnya menembus segalanya, dan dengan letupan, pedang itu menembus api. Api yang mendalam. Api yang sangat dalam dan mengejutkan. Serangan Luo Rulong tiba-tiba berubah, naga api muncul, naga meraung, dan ruangan dipenuhi dengan api yang berjatuhan, sangat panas. Jatuh ke tanah, retakan menyebar dan magma menyembur keluar. Tutup rapat. Aiden berteriak, dan seluruh temperamennya menjadi ganas. Dengan pukulan pedang Sisio, magma menghantam 1 inci di depannya dan terhenti. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, yang sangat menyilaukan, seolah-olah dunia telah terbuka. Di bawah tatapan tidak percaya Luo Rulong, itu menusuk ke dadanya, dengan suara menusuk, darah muncrat, dan dengan gerakan, luka terbuka. Aiden mengerutkan kening. Pedang itu menembus terlalu mudah, dan dengan mudah membuatnya merasa ada yang tidak beres. Apa yang akan kamu lakukan tanpa harta peris setengah langkah ini? Luo Rulong, yang ditusuk, mencibir dan berubah menjadi bola api, memenjarakan pedang Sisio. Sword Spirit Eleven berjuang keras, menembakkan energi pedang dan mengeluarkan aura yang ganas, tetapi tidak berhasil. Sword Spirit Eleven benar-benar cemas, seperti anak kecil yang tak berdaya, mencari bantuan dari ayahnya. Aiden tidak terburu-buru mengambil kembali pedang Sisio, meskipun itu mudah baginya. Melirik Luo Rulong yang muncul di lokasi lain, Aiden menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga dan masuk akal. Apa menurutmu reputasiku dicapai dengan harta peris setengah langkah? Aiden tersenyum menghina, penuh ejekan. Saat dia selesai berbicara, tubuh suci Taiyin terbuka dan kekuatan Taiyin meledak. Embun beku beterbangan, dan es serta salju menutupi tempat latihan seni bela diri. Melihat sekeliling, semuanya putih. Sepotong kristal es jatuh, begitu indah hingga Dewa Luofu terpesona. Saat kristal es jatuh, terdengar suara rengekan dan angin dingin menyapu. Negara es dan salju terbentang, dan Aiden adalah pengendali mutlak negara ini. Selain itu, pohon kuno Yuexi di tubuhnya memberinya kekuatan, memungkinkan kekuatan tempur Aiden melonjak ke level lain. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang yang mencapai langit dengan hawa dingin keluar dan terbang menuju Luo Rulong. Bab 1277, Taiyin menyegel langit. Hanya es dan salju, biarkan apiku membakarmu sepenuhnya. Luo Rulong melompat, api tak berujung berkumpul di tinjunya, dan menghancurkannya dengan keras. Ada suara keras di tanah, dan api dengan cepat menghantam negara es dan salju, berubah menjadi dunia api. Aiden mengangkat matanya sedikit, dan pada saat ini, kekuatan Taiyin yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Taiyin menyegel langit. Kakak. Di bawah cakupan gerakan ini, segala sesuatu berada dalam keadaan nol mutlak, dan bahkan kekosongan langsung mengembun, sehingga mustahil untuk mencapai langit atau bumi. Ketiga tetua di luar juga kaget saat melihatnya. Meskipun mereka bisa mengalahkan gerakan ini dengan kekuatan absolut mereka, jika mereka ditekan pada level Aiden, tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bahkan keberadaan Naschen Soul Heavenly Lord di kemudian hari akan sangat terpengaruh. Dalam sekejap mata, Luo Rulong menjadi patung es, tergantung di udara, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aiden berjalan dengan lembut, menatap Luo Rulong, dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat bosan. Luo Rulong, yang membeku, masih bisa berpikir, dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Nyala api keluar dari jiwanya. Asap tipis keluar dari pahatan es bagian luar, dan es tersebut menguap menjadi tetesan air. Luo Rulong terbebas darinya dan menatap Aiden. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya beruntung karena aku tidak berniat membunuhmu. Kalau tidak, aku bisa membekukan jiwamu bersama. Wajah Luo Feng muram. Jika jiwa dibekukan, tidak ada bedanya dengan kematian. Luo Rulong menjadi semakin marah. Apa maksudmu dengan tidak ingin membunuhku? Apakah kamu menunjukkan belas kasihan kepadaku? Apakah kamu masih meremehkanku? Meskipun dia bukan pemain kuat di daftar naga, dia juga masuk dalam daftar harimau di tahun-tahun awalnya. HMPH, berhenti bicara omong kosong dan kalahkan aku jika kamu memiliki kemampuan. Luo Rulong mendengus dingin. Aiden menggelengkan kepalanya, tampak seperti sedang menghela nafas. Tampaknya Luo Rulong tidak memiliki kesadaran sedikit pun untuk terus berhubungan seks dengannya sampai dia mengkliknya. Kemudian, dia tidak keberatan, memberi Luo Rulong pelajaran mendalam yang terukir di tulangnya. Setiap kali dia memikirkannya, itu akan meninggalkan teror yang tak terhapuskan. Gelombang besar tangannya. Es dan salju mencair, dan singgasana es dan salju mengembun. Aiden memandang Luo Rulong dan tersenyum menghina. Ekspresi Luo Rulong menjadi semakin dingin, dia hanya ceroboh dan menjadi korban kekuatan magis Aiden. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan, jadi dia pasti bisa mengalahkan Aiden. Jangan terlalu cepat bangga. Segel Changsan Ningsuan. Ledakan. Luo Rulong berteriak, dan di belakangnya ada bayangan gunung berapi, memuntahkan api besar. Bumi tenggelam dan tertutup lautan api. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya mencair. Makhluk-makhluk di tanah melarikan diri untuk hidup mereka,
mereka ditelan oleh api dan berubah menjadi abu. Meteorit jatuh dari langit, dan bumi berguncang. Tiba-tiba, seekor ular piton besar melompat keluar dari lautan api, mengaum ke langit, dan gunung berapi tersebut meletus lebih dahsyat lagi. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Aura kuno perlahan menyebar dari tubuh ular piton, secara bertahap mengembun menjadi tanda yang memancarkan api yang melahap dunia. Ular iblis Changsuan. Aiden kaget. Ini adalah roh iblis kuno yang lahir dari api. Ia adalah yang kedua setelah Suzaku Phoenix dan binatang api teratas ini di zaman kuno. Mereka pernah melakukan perjalanan melintasi galaksi dan membawa kehancuran dan ketakutan pada makhluk di planet yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia ditundukkan oleh Kaisar Abadi Matahari dan menjadi tunggangan. Dia menyempurnakan sifat ganasnya sebelum menjadi jujur. Teknik budidaya luar rulong ini sebenarnya ada hubungannya dengan ular iblis Changsuan. Melihat ekspresi kaget Aiden di wajahnya, berdiri diam, luar rulong mengira dia takut dengan serangannya, dan menjadi semakin bangga dan ganas. Saat segel besar itu ditekan, Aiden mengangkat telapak tangannya dan mengangkatnya ke langit, menyentuh segel besar itu. Seperti para dewa yang mengangkat langit yang runtuh pada zaman dahulu. Tubuh abadi Taiyin. Segera setelah sutra abadi Taiyin beredar, aura abadi dan abadi muncul, seolah bertahan selamanya. Dia mengangkat segel besar itu dan membuangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Rulong tercengang. Engah. Segel besar itu menghantamnya, dan dia terluka karenanya. Tulangnya patah dan ototnya patah, dan dia menyemburkan seteguk darah. Beri aku kotanya. Luo Rulong meraung dengan ganas dan dengan cepat membuat segel dengan tangannya. Ada embusan napas panas, dan Aiden merasa sedikit berdebar-debar. Setiap sel di tubuhnya mendidih dan terbakar. Pada akhirnya, tubuhnya terbakar dan jiwanya terbakar. Energi sebenarnya terbakar tak terkendali. Ini adalah serangan yang mirip dengan kekuatan kutukan. Ular iblis Changsuan yang legendaris akan terbakar menjadi abu setiap kali seseorang melihatnya. Ledakan. Tubuh Aiden bergetar. Untuk menahan kekuatan ini, tubuh suci Taiyin bergerak secara ekstrim. Tubuh abadi Taiyin meletus dengan seberkas cahaya abu-abu untuk menekan kekuatan ini. Setelah beberapa saat, saya merasa lega. Kamu memenuhi syarat untuk memaksaku menggunakan kekuatan lain, kata Aiden. Ketika Luo Rulong mendengar ini, matanya berkaca-kaca dan dia ingin muntah darah. Ini sangat menjengkelkan. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, lawanmu berkata kepadamu, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Tidak hanya Luo Rulong, tetapi anak-anak klan Luo juga sangat marah. Anak ini, tetua yang hebat sangat senang dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan Taiyin tertahan, dan jejak suhu tinggi yang mengerikan terpancar, yang bahkan lebih menakutkan daripada Luo Rulong. Mungkinkah? Tetua kedua menebak dalam pikirannya. Benar saja, selanjutnya, api matahari yang sebenarnya meletus, dan di telapak tangan Aiden terdapat hukum matahari yang dipadatkan oleh api matahari yang sebenarnya membentuk karakter kuno. Itu benar-benar kekuatan yang berlawanan dari sebelumnya, dan Aiden tampak menjadi orang yang berbeda. Ini semua palsu, palsu. Luo Rulong meraung, merasakan hati taunya telah terpukul keras. Kekuatan Taiyin dan api sejati matahari adalah dua energi yang berlawanan di alam semesta. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat hidup berdampingan dengan kedua kekuatan ini. Di tahun-tahun terakhir mereka, Kaisar Abadi Taiyin dan Kaisar Abadi Matahari menyimpulkan segala macam metode dan menjelajahi alam yang mustahil. Mereka berdua mencoba menggabungkan kedua kekuatan ini, tetapi keduanya gagal. Hal ini juga telah menjadi konsensus di generasi selanjutnya. Kecuali silsilah Zuyin Beast, yang dapat melakukannya karena keunggulan bakatnya, tidak ada orang lain yang dapat melakukannya, tetapi hal itu dipatahkan oleh seorang anak muda. Terlebih lagi, api matahari sejati Aiden lebih kuat dari kekuatan magis Luo Rulong. Dia tidak mempraktikkan kekuatan magis yang berhubungan dengan api matahari sejati. Gunakan kekuatan murni untuk menghancurkan lawanmu dengan keras. Inilah yang disebut satu kekuatan untuk mengalahkan 10. Di tangan Aiden, api matahari yang sebenarnya, dilengkapi dengan seni senjata surgawi, berubah menjadi pedang peri, pedang surgawi, tombak dan senjata lainnya, dan terbang menuju Luo Rulong. Setelah menderita serangkaian serangan ini, Luo Rulong benar-benar terkendali. Atau di bidang yang paling dikuasainya, pukulan semacam ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan akan sangat berdampak pada hati penganut Tao seseorang. Ledakan. Semburan kekuatan panas meledak dan tersapu. Formasi itu bergerak, dan jejak hukum yang mengandung kekuatan abadi sejati muncul, menenangkan gelombang kecut. Setelah api matahari yang sebenarnya menghilang, seluruh tubuh Luo Rulong mengeluarkan bau terbakar. Dia berbaring di tanah, memandang ke langit dengan ekspresi kusam di wajahnya, dan menertawakan dirinya sendiri. Aiden tidak pernah melihatnya secara langsung, berbalik dan keluar dari lapangan seni bela diri. Namun, pada saat ini, tatapan ganas muncul di mata Luo Rulong, dan dengan raungan, dia menyerang Aiden dari belakang. Berani sekali, hentikan. Tidak. Luo tampak marah, tetapi tetua kedua sangat marah. Luo Rulong menatap punggung Aiden dengan senyuman garang. Selama dia membunuhnya,
iblis batinnya tidak akan ada lagi dan hati Tao akan sembuh. Namun, detik berikutnya, ekspresinya membeku. Aiden tidak berbalik, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan lambang hukum yang diringkas oleh hukum guntur muncul di belakang punggungnya. Bab 1278, Pernikahan Paksa. Gawat. Kali ini, giliran tetua ketiga dan Luo Feng yang berteriak dengan marah. Luo Rulong juga seorang jenius dari garis keturunan ketiga. Dalam kilatan petir, Luo Rulong terbang keluar, terbungkus dalam guntur dan kilat, dan membuka luka satu demi satu, dengan darah mengucur. Ketika dia menyentuh tanah, dia melihat ke arah Aiden dan menggerakkan bibirnya beberapa kali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia memalingkan kepalanya dan mati karena marah. Ah! Tetua ketiga sangat marah, dan paksaan yang mengerikan menyelimuti tubuh Aiden. Nizan, kamu sangat pembunuh. Bahkan jika kamu seorang jenius, aku, klan Luo, tidak dapat mentolerirmu. Luo Fusen menjadi cemas dan berkata, Tetua ketiga, Luo Rulonglah yang melakukan serangan diam-diam terlebih dahulu. Dia ingin membunuh Aiden terlebih dahulu. Mengapa kamu tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah? Diam, bukan giliranmu yang mengajariku. Tetua ketiga menatap. Aiden menggelengkan kepalanya, tersenyum lembut, dan matanya menjadi lebih dingin. Ketika Luo Rulong menyerangku, mengapa aku tidak melihatmu mengambil tindakan untuk menyelamatkanku? Tapi aku membunuhnya, dan kamu mengambil tindakan. Kamu, tetua ketiga, benar-benar tidak punya motif egois. Kalimat ini, mematikan dan menyayat hati, membuat ekspresi tetua ketiga berubah. Penatua Agung juga mengerutkan kening dan berkata, Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan hari ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh penatua ketiga. Tetua ketiga gemetar dan berkata dengan cepat, itulah yang dikatakan tetua itu. Luo Rulong benar-benar dikalahkan oleh Aiden. Dia tidak puas dan ingin menyerang dan membunuh orang secara diam-diam. Anak ketiga, kamu harus menjaga pembuluh darah ketigamu dengan baik. Tetua Agung itu melanjutkan, menyipitkan matanya. Wajah tetua ketiga semakin berubah karena ketakutan. Makna tersembunyinya adalah jika saya tidak peduli, sesepuh agung akan turun tangan dan menerapkan disiplin yang ketat. Haha, memang benar seorang pahlawan datang dari usia muda. Adikku, maukah kamu menghadiri jamuan makan berikutnya dan membantu teman kecilku? Tetua kedua berkata sambil tersenyum, semakin dia memandang Aiden, dia menjadi semakin puas. Tentu saja. Aiden tersenyum. Sekelompok monster tua dari suku Luo sedang berbicara dan tertawa, dan suasananya harmonis. Saudaraku, dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu membandingkannya dengan dia? Dewa Luofu bertanya pada Luo Tianzhen dengan suara rendah. Kekuatannya pasti tidak sebaik milikku. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, hal tersebut mungkin tidak akan terjadi. Luo Tianzhen mengerutkan kening dalam-dalam dan terkejut dengan kecepatan kultivasi Aiden. Dia merasakan tekanan yang mendesak. TSK, kakak benar-benar akan ditindas. Luo Fusen memutar matanya. Luo Tianzhen berjalan ke arah Aiden dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia menatap Aiden sejenak. Setelah menatap sejenak, dia berkata, adikku akan bertunangan denganmu. Ini adalah niat leluhur dari klan. Aku tidak bisa menghentikannya. Mulai sekarang, jika adikku menderita keluhan apapun darimu, dia akan menanggungnya padamu. Aiden memandang Luo Tianzhen sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan amarahmu, kurasa istrimu akan cemburu pada adikmu ketika kamu menikah. Apakah akan ada pertengkaran? Wajah Luo Tianzhen menjadi sedikit kaku. Aiden ini semakin berani, bahkan mengolok-oloknya. Luo Tianzhen, yang memiliki harapan tinggi dari keluarganya dan menerima pendidikan ketat sejak kecil, memiliki beberapa gagasan tradisional dan merasa sedikit malu dengan wajahnya. Perjamuan dimulai. Di depan meja ada makanan lezat, segelas wine, ngobrol dan tertawa. Para pelayan cantik menari dengan anggun, memamerkan sosok mereka yang luar biasa, dan menyampaikan kasih sayang dengan mata indah mereka dari waktu ke waktu, membuat para murid muda suku Luo bersemangat. Haha, menurutku pernikahan antara Fusen dan Xiaoyu telah diputuskan. Temukan hari yang baik dan kita akan menjadi suami istri. Luo berkata sambil tersenyum sambil minum. Dewi Fuku, dia juga seorang wanita dengan pemandangan indah dan anggrek di lembah kosong. Entah berapa banyak pahlawan muda yang mengejarnya. Orang tua lain dari suku Luo juga tertawa. Luo Fusen sedikit tersipu ketika dia diberitahu hal itu, tapi dia diam-diam menatap Aiden. Ketika dia melihat Aiden melihat ke arahnya, dia segera membuang muka dengan malu-malu. Perjamuan ini membuat Aiden mengerutkan kening. Aiden berbicara, dan suaranya menyebar ke setiap sudut. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menolak pernikahan ini? Ledakan. Suara percakapan dan gerakan mendorong cangkir dan mengganti cangkir terhenti sejenak, dan semua orang yang hadir tampak membosankan. Apakah Anda mendengarnya dengan benar? Aiden benar-benar akan menolak Luo Fusen. Seberapa berbudi luhur dan cakap anak ini, dan mengapa? Dewa Luofu juga menjadi objek kekaguman banyak generasi muda di antara orang-orang Luo. Mereka sudah tidak senang karena Dewa Luofu menikahi Aiden. Nak, katakan lagi. Luo sangat marah sampai giginya gatal. Maaf,
menurutku aku tidak cukup baik untuk Nona Luo. Kata Aiden. Adik, kamu tidak masuk akal sekarang. Apakah karena fusenku tidak cukup baik untukmu? Senyuman tetua kedua membeku. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa Aiden berbicara dengan sangat rendah hati, dan tidak ada sedikit pun rasa rendah diri di alisnya. Luo Fusen tetap di tempatnya, seolah-olah dia disambar petir, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Ledakan. Luo Tiansen, kakak iparnya, segera berdiri. Aura Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meledak dalam sekejap. Angin dan guntur tiba-tiba muncul, dan udara menjadi stagnan. Aiden saling meninju, dan keduanya gemetar dan mundur selangkah. Semua orang di klan Luo terkejut. Pukulan ini seimbang. Anda tahu, Luo Tiansen adalah yang terkuat di antara generasi muda masyarakat Luo. Aiden masih seorang biksu ramuan emas. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Aiden setelah menerobos Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Mengapa demikian? Dewa Luofu mengertakkan gigi dan berkata. Aiden memandangi kecantikan tiada taraf di depannya dengan ekspresi permintaan maaf dan kesusahan. Bagaimanapun, Dewa Luofu masih menjadi korban dari klan Luo. Jika itu adalah orang lain, Dewa Luofu harus menyetujui pernikahan tersebut meskipun dia tidak menginginkannya. Para tetua suku Luo ini tidak merasa tidak layak bagi Dewa Luofu. Tindakan Aiden lah yang membuat reputasi klan Luo menjadi buruk. Terus terang, ini adalah pernikahan yang mempunyai tujuan. Saya memiliki seorang wanita yang sangat mencintai saya. Saat dia berada di planet saya, jiwanya telah hilang. Sekarang hanya tersisa satu roh sejati. Saya diam-diam bersumpah untuk membangkitkan semangat aslinya dan tidak tertarik pada wanita lain. Aiden memikirkan Melissa, wajahnya penuh kelembutan. Tubuh halus Luo Fusen bergetar hebat. Ternyata dia tidak pernah menjadi cinta Aiden. Perasaan awal cinta hanyalah angan-anganku, berpikir bahwa aku bisa dengan mudah menaklukkan pria dengan pesonaku sendiri. Apakah wanita itu layak mendapatkan kasih sayang yang mendalam dari Aiden? Luo Fusen merasa sedikit cemburu pada Melissa, yang belum pernah dia temui. Merasa kasihan. Aiden meminta maaf lagi, terutama kepada Dewa Luofu, lalu berbalik dan pergi. Berhenti. Sudah kubilang, bisakah kamu pergi? Wajah tetua agung menjadi serius dan dia berkata, pergi saja, kemana kamu akan meninggalkan klan Luo kami? Apa pendapatmu tentang Fusen? Bagaimana orang luar memberikan nasihatnya? Jangan berpikir Anda setuju dengan pernikahan hari ini. Begitu dia selesai berbicara, perasaan tertekan yang kuat tiba-tiba datang, menyegel seluruh tubuh Aiden, menyebabkan ekspresinya berubah. Tetua Agung, biarkan dia pergi. Dewa Luofu menjadi perantara bagi Aiden. Dewa Fu, kenapa kamu melakukan ini? Aku akan mencari keadilan untukmu hari ini. Tetua Agung berkata dengan tegas, turunkan dia dan segel seluruh kultivasi tubuhmu. 3 hari kemudian, pernikahan akan diadakan dan semua kekuatan besar di wilayah Bintang Changlan akan diundang untuk hadir. Bab 1279, menyempurnakan pengobatan manusia. Aiden secara paksa dibawa ke sebuah ruangan, di mana segala macam kurungan diatur sangat lambat sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Di hari kedua, ekspresi Aiden berubah. Tetua ketiga datang, dan dengan statusnya, dia secara alami memanggil semua orang kembali. 2 orang jenius dari garis keturunannya sendiri mati di tangan Aiden. Tentu saja, tetua ketiga memandang Aiden dengan kebencian. Kamu ingin membunuhku di sini? Aiden berkata dengan wajah jelek. HMPH, aku berharap bisa membunuhmu juga. Tetua ketiga berkata dengan getir, namun, obat hebat untuk tubuh manusia ini tidak bisa disia-siakan. Hari ini, saya akan menyempurnakan obat manusia. Tetua ketiga meraih Aiden dan membawanya keluar, menyegel pandangan Aiden. Ketika dia tiba, ekspresinya berubah drastis. Ada pot obat di depan Anda, dan garis-garis halus yang terpancar di dalamnya adalah bukti bahwa ini adalah harta abadi. Hanya Aiden yang dapat menggunakan harta abadi untuk memurnikan obat tubuh manusia. Mari kita mulai dengan cepat. Yang mengejutkan Aiden adalah seorang biksu sakti dari suku Qin juga ada di sini. Setelah Aiden tertegun, matanya bersinar. Tetua ketiga ini telah bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati klan Luo. Haha, jadi bagaimana jika aku memberitahumu, bisakah kamu menyebarkan berita ini? Tetua ketiga mencibir. Aiden dimasukkan ke dalam tungku obat, dan apinya berkobar. Berbagai bahan alami dan harta karun ditambahkan ke dalamnya, hanya untuk melengkapi obat hebat bagi tubuh manusia ini. Rumput bintang surgawi, cairan naga darah, dan bubuk peri semuanya adalah obat mujarab kelas 1. Biksu sakti dari suku Qin mengalami sakit kepala, tetapi matanya dengan cepat menjadi cerah. Obat ampuh untuk tubuh manusia ini telah dimurnikan, dan bahkan mata biksu sakti itu pun berlinang air mata. Aiden, obat hebat untuk tubuh manusia, lambat laun menunjukkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu singkat, berbagai penglihatan muncul di tungku obat. Dalam wewangian obat yang menyegarkan, yang menunjukkan terbukanya kekacauan, teratai hijau jatuh dari langit, dan kehampaan terbelah, dan sekuntum bunga cerah bermekaran, mekar dengan cemerlang di galaksi tak berujung. Semua hal ini muncul satu persatu.
Haha, tampak di buku-buku kuno bahwa semakin luar biasa ramuan halusnya, semakin aneh pula jadinya. Benar saja, orang dahulu tidak menipu saya. Penatua ketiga tertawa sebagai tanggapan. Namun, kecepatan pemurniannya agak lambat, yang membuat klan Qin yang kuat tidak puas. Dia berencana untuk melepaskan darah Aiden, mempercepat cairan obat yang dimurnikan dari bahan surgawi dan harta duniawi untuk memasuki tubuh Aiden, dan memurnikan pecahan hukum dari tubuh Aiden. Namun, dengan sedikit pukulan dari klan Qin yang kuat, tubuh Aiden menunjukkan kekuatan pertahanan yang kuat. Dalam keadaan pasif, guntur dan kilat terjalin dan kecemerlangan berkembang, tetapi hanya lapisan kulit yang hilang. Tubuh yang sangat kuat. Orang kuat dari suku Qin menghirup udara dingin dan menjadi semakin bersemangat. Jika tubuh ini tumbuh ke alam kekuatan besar, ia tidak akan terkalahkan pada level yang sama. Itu akan menghancurkan galaksi, dan bahkan kekuatan besar tidak akan mampu merusaknya. Kedua biksu sakti ini menjadi semakin iri dengan tubuh fisik Aiden. Akhirnya, tubuh Aiden tergores, dan di dalam darahnya, terdapat hukum dan penglihatan, yang memadatkan esensi kekuatan yang paling besar. Pria tua. Aiden hanya merasakan sakit, tubuhnya perlahan melemah, dan dia memandang kedua orang itu dengan air mata berlinang. Haha, aku sangat suka penampilan tidak kompeten dan marah ini. Wah, hentikan perlawananmu, semuanya sia-sia. Segera, Anda akan menjadi ramuan yang menentang surga, yang merupakan nilai penarikan terbesar Anda. Kata tetua ketiga sambil tersenyum kejam. Bang, tungku obat disegel. Bagian dalamnya sangat panas, dan Aiden merasa setiap sel, daging, dan darah di tubuhnya terbakar, dan bahkan jiwanya terbakar kesakitan. Kekuatan hidupnya semakin berkurang dan dia semakin lemah. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pecahan hukum di tubuh Aiden secara bertahap disempurnakan. Aura menakutkan dilepaskan dari ruangan, membuat kedua biksu yang kuat itu gemetar ketakutan. Mereka masih meremehkan energi yang terkandung dalam Aiden, obat yang ampuh untuk tubuh manusia. Jika tidak dipersiapkan sebelumnya dan diisolasi dari dunia luar, gerakan semacam ini akan menarik perhatian seluruh klan Luo. Fragmen hukum guntur, hukum angin, hukum matahari, hukum bulan, dan hukum kematian muncul satu persatu. Tungku obat meraung dan seluruh tungku berguncang, menyemburkan aliran esensi. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam garis keturunan Taiyin itu sendiri juga telah disempurnakan. Apa yang Aiden katakan tentang tubuh fisiknya sangat mencengangkan. Ada terlalu banyak kekuatan yang tertidur di tubuhnya, yang lebih menakutkan daripada energi yang tersimpan di alam Aiden sendiri. Biksu kuat dari suku Qin merasa diberkati oleh tungku obat. Ini adalah harta karun abadi. Meski hanya dasar, masih sulit untuk dihancurkan. Tetua ketiga merasa luar biasa. Pusing setelah kehilangan terlalu banyak darah menjadi semakin hebat. Aiden merasa dunia berputar, tapi wajah pucatnya sangat tenang. Bagaimana obat manusia yang hebat ini bisa begitu mudah disuling? Aiden mencibir di dalam hatinya. Dia benar-benar bisa melarikan diri dari tungku obat ini, tetapi dengan dua biksu kuat yang menjaganya, melarikan diri tidak akan ada gunanya. Dia sedang menunggu kesempatan yang sempurna, menunggu saat kedua biksu yang berkuasa itu tidak ada. Masih terlalu dini 1.000.000 tahun untuk menyempurnakanku, kata Aiden. Dia menggigit rumput bintang langit dengan keras, dan rasa pahitnya membuat perutnya mual, tapi dia masih bisa bertahan. Ledakan. Tubuh suci Taiyin dan tubuh abadi guntur surgawi sedang bersirkulasi. Aiden menyerap khasiat obat dari bahan surgawi dan harta duniawi ini, dan kelemahannya menjadi lebih lemah. Saya khawatir. Dua orang di luar tidak pernah menyangka bahwa vitalitas Aiden begitu kuat sehingga dia bisa menelan harta surga dan bumi ini dan memurnikan khasiat obat di dalamnya. Berdengung. Pohon Yuexi kuno merasakan khasiat obat dari bahan surgawi dan harta duniawi ini, dan tiba-tiba hidup kembali, cabang-cabangnya terentang, dan tanaman merambat tumbuh dari tubuh Aiden, berakar di tungku obat, seperti pelahap yang melihat makanan lezat. Bagi pohon kuno Yuexi, ini adalah pesta yang rakus. Dalam sekejap, seperti ikan paus yang menelan seekor sapi, sejumlah besar cairan obat ditelan olehnya. Wajah Aiden berubah dan dia mengutuk dengan marah. Simpan sedikit untukku, dasar tidak berperasaan. Akibatnya, satu orang dan satu pohon bersaing memperebutkan kekayaan alam dan duniawi tersebut. Aiden mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan pohon kuno Yuexi, menyebabkan keributan menjadi semakin keras. Aura kuno, suci, dan gelap terpancar dari pohon kuno Yuexi, seperti lubang hitam di alam semesta, menelan segalanya. Tetua ketiga dan kuat dari klan Qin di luar mengira itu adalah tanda menjadi pil, dan mereka menjadi lebih bersemangat. Haha, obat yang ampuh untuk tubuh manusia ini sungguh luar biasa. Ia juga memiliki sentuhan pesona kuno, dan rasanya dibuat secara alami. Tetua ketiga mengelus jenggotnya dan tersenyum. Tetua ketiga, tetua pertama ada hubungannya denganmu. Seorang keturunan kelompok etnis Luo melapor di luar. Saya mengerti, silakan turun. Tetua ketiga berpikir sejenak dan berkata, kamu bersembunyi di sini, ini klan Luo, kamu dapat dengan mudah ditemukan. Tetua ketiga keluar, dan orang kuat dari klan Qin menyembunyikan dirinya karena alasan yang tidak diketahui. Bersalju.
Merasakan gerakan di luar, mata Aiden bersinar terang, menunggu kesempatan untuk bergerak. Bab 1280, tahap tengah tubuh abadi Guntur Surgawi. Dia dan pohon kuno Yuexi meminum semua cairan di tungku obat seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi tanpa meninggalkan seteguk pun. Perasaan lemah Aiden hilang, dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan bulan di pohon Yuexi kuno menjadi lebih kuat, dan ada banyak pola jimat kuno di cabang dan daun. Aiden tampak tercengang, lalu gembira. Dalam situasi ini, dia berhasil menerobos. Ini bukan terobosan dunia, ini adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan oleh petir. Dalam situasi ekstrim ini, hukum Guntur ditembak ke dalam tubuh Guntur yang abadi, melewati kesuksesan kecil terlebih dahulu dan mencapai tahap tengah. Fisik khusus, terlepas dari sifat atau pengasuhannya, dibagi menjadi kecil, sedang, akhir, dan daceng. Di tahap tengah, tubuh abadi Guntur Surgawi lebih kuat dari Xiao Cheng. Sinar petir memancar dari tubuh Aiden. Berbeda dengan warna hijau kemasan sebelumnya, ada sedikit warna merah dan aura suci. Ledakan. Kompor obat terjatuh dan kebakaran terjadi di seluruh ruangan. Aiden mengeluarkan jubah baru dari cincin luar angkasa dan memakainya, memamerkan semangat kepahlawanannya. Ada semacam vitalitas yang tak ada habisnya, aura yang ganas dan mendominasi, seperti seorang kaisar mitos kuno, dan ada rasa penindasan yang besar dalam setiap gerakan. Tidak baik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, anak-anak suku Luo di luar semuanya adalah anggota suku lini ketiga yang dipercaya oleh tetua ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Aiden dimurnikan menjadi obat yang mujarab bagi tubuh manusia? Selain itu, mereka secara pribadi merasakan aura Aiden semakin lemah. Pegang dia. Terlepas dari situasinya, seorang pria parubaya dari garis keturunan ketiga, salah satu orang kepercayaan dari tetua ketiga, segera memberi perintah. Sekelompok klan garis keturunan ketiga mengelilinginya. Zizi, Guntur dan kilat mengembun di telapak tangan Aiden, dan matanya juga bermekaran dengan kilat dingin, seperti dewa petir yang datang ke dunia untuk membersihkan segala dosa dan kotoran di dunia. Ah! Jeritan terdengar. Setiap anggota klan dari garis keturunan ketiga dikelilingi oleh Guntur dan kilat, terbang keluar, bergerak-gerak, dan kemudian mati. Aiden menghantam tanah, Guntur dan kilat meledak, membuka retakan, dan anggota klan dari garis keturunan ketiga jatuh ke tanah. Pria parubaya itu terkejut. Kekuatan tempur Aiden tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, memberinya perasaan menakutkan saat menghadapi binatang raksasa di alam semesta. Menjauhlah! Aiden berteriak dingin, dan menamparkan orang di depannya. Pria itu langsung terbang, dan tubuhnya langsung meledak. Kondisi orang ini luar biasa kuat dan tak terkalahkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengepungnya. Pria parubaya itu berbicara. Tiba-tiba, anggota suku dari garis ketiga mengubah strategi mereka, dengan cepat mengubah formasi mereka, dan mengepung Aiden. Sebuah formasi terbentuk seketika, penglihatan Aiden meredup, dan pendengaran serta penglihatannya terhalang. Di luar formasi, anggota dari garis keturunan ketiga Yuan Ying Tianjun, dengan cahaya tajam di matanya, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan satu pedang. Namun, terjadi ledakan. Saat mengenai Aiden, percikan api keluar dan pisaunya pecah berkeping-keping. Semua orang tersentak. Tubuh fisik Aiden terlalu tidak normal, dan sulit untuk menimbulkan bahaya hanya dalam keadaan pertahanan pasif. Yang lain tidak percaya pada kejahatan dan menawarkan berbagai harta. Ada pedang yang tajam, ada yang kuat dan berat, dan ada pula yang begitu panas sehingga dapat melemahkan jiwa dan menindak Aiden, tetapi tidak berhasil. Lapisan hukum yang ditempa oleh tungku obat dan dicampur menjadi satu membentuk lapisan hukum saja sulit ditembus apalagi menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Pada saat ini, hukum-hukum yang digabungkan memiliki aura menakutkan yang diciptakan oleh alam dan diciptakan oleh kekacauan. Guntur dan kilat, matahari, bulan. Sangat kacau, tetapi semuanya bersatu. Ini adalah kulit kepala pria parubaya itu mati rasa. Pemandangan ini sangat mirip dengan puncak kekuatan besar yang memadatkan benih Tao. Aiden masih seorang kultivator ramuan emas, namun karena kombinasi keadaan yang aneh, dia telah melakukan langkah ini sebelumnya. Dia bahkan memiliki intuisi yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Begitu Aiden masuk ke alam kekuatan besar, dia akan memadatkan benih Tao di hadapan kekuatan besar manapun. Keuntungan unik ini sangat besar. Tiba-tiba, alis Aiden bergerak dan sebagian pendengarannya pulih. Gabungan kekuatan hukum berubah menjadi seberkas hukum dan menyerang. Ledakan. Seluruh formasi bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Ini monster. Semua orang gemetar. Bahkan para biksu di tahap akhir Yuan Ying Tianjun tidak dapat menghancurkan formasi ini secepat itu. Penglihatan Aiden juga berangsur pulih. Dia mengangkat tangannya dan sambaran petir meledak, menembus formasi, seperti Shuro yang dipenjara, melepaskan diri dari belenggunya, nafasnya mengerikan. Engah, dewa surgawi jiwa yang baru lahir ini tertusuk oleh tombak yang dipadatkan oleh Guntur dan kilat. Jiwanya pertama-tama berubah menjadi abu, dan kemudian berjalan menuju pria parubaya itu selangkah demi selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh gemetar tubuh. Cepat, hentikan dia.
Pria parubaya telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Anggota klan dari garis keturunan ketiga juga ketakutan. Mereka berhenti mendengarkan pria parubaya itu dan melarikan diri. Engah, engah, di bawah kendali Aiden, sambaran petir dan kilat, seperti tentakel, menembus tubuh orang-orang garis keturunan ketiga dan menembus mereka. Mayat jatuh ke tanah seperti pangsit. Ah! Mengetahui bahwa dia tidak punya jalan keluar, pria parubaya itu mengeluarkan darahnya dan menggunakan kekuatan magisnya untuk membunuh Aiden. Aiden menyeringai, dan tangan besar yang dibungkus dengan kekuatan guntur dan kilat begitu terang hingga menghancurkan ruang. Kekuatan magis dan senjata yang kental tidak dapat menahannya dan langsung mandek. Aiden mencengkeram lehernya dan menariknya dengan kuat. Klik, terdengar suara pecah, mayat tanpa kepala jatuh, dan darah muncrat ke tanah. Aiden keluar dari daerah ini dan melarikan diri dari klan Luo. Tidak baik. Itu Aiden, dia melarikan diri. Banyak anak suku Luo yang menemukan jejak Aiden dan segera menyebarkan beritanya. Anak ini, gigi Luo Tianzhen hampir patah. Adiknya sangat tidak disukai, membuat anak ini ingin melarikan diri. Biarkan dia pergi. Luo Fusen tidak tahu apa yang terjadi, berpikir bahwa Aiden lebih memilih melarikan diri daripada menikahinya, jadi dia duduk dengan lemah seolah-olah dia telah menghabiskan sebagian besar energinya. Tetua ketiga bergegas kembali, dan biksu kuat dari suku Qin juga muncul. Melihat mayat tergeletak di tanah, mata tetua ketiga dipenuhi dengan mata merah. Ini semua adalah anggota dari garis keturunan ketiga, dan mereka semua mati di tangan Aiden. Nak, kita akan bertarung sampai mati. Tetua ketiga sangat marah. Dia tidak ingin tahu bagaimana Aiden bisa lolos dari tungku obat, dia hanya ingin memotong Aiden menjadi beberapa bagian. Semua pekerjaan itu sia-sia. Biksu kuat dari suku Qin mendengus dingin dan mundur dari suku Luo. Apa? Kamu tidak hanya lolos dari pernikahan, tapi kamu juga membunuh ratusan anggota klanku. Ketika Tetua Agung mengetahui berita itu, dia langsung menjadi marah. Dia pikir dia memperlakukan Aiden dengan baik, bahkan jika dia membunuh Luo Rulong, dia tidak menyalahkannya dan menjodohkannya dengan Dewa Luofu, tetapi Aiden benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Tetua kedua mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sedikit aneh. Bersambung.